Sebelum kita membahas bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, mari kita mengenal sejarah singkat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Rasulullah lahir di tengah-tengah Bani Quraisy pada masa-masa jahiliyah. Tanda-tanda kenabian sudah muncul sejak beliau lahir, di antaranya runtuhnya balkon Kisra Persia dan terdapat cahaya di antara dua kaki ibundanya saat beliau lahir. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Saat kecil, beliau hidup di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar di Taif bersama ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Disitulah pertama kalinya malaikat Jibril datang membawa air zam-zam di dalam bejana emas untuk membelah dada beliau lalu mencuci hatinya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW remaja, tumbuh dengan keberanian dan kemandirian sampai waktunya di umur 35 tahun. Ada renovasi Ka'bah. Pada saat itu, orang-orang Quraisy berselisih siapakah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya, muncullah kesepakatan siapa yang datang lebih awal di Masjidil Haram ialah yang pantas meletakkannya. Qadarullah yang pertama kalinya datang adalah Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Sifat-sifat yang mulia yang beliau miliki adalah sidq, amanah, tabligh, fatonah. Maka disinilah kecerdasan beliau dan kebijaksanaannya diuji. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan kepala-kepala dari kabilah Mekah pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengambil kain dan memerintahkan untuk memegang sudut-sudut dari kain tersebut, lalu mengangkatnya. Lalu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dengan sempurna. Pada usia 40 tahun, Rasulullah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu risalah kenabian, risalah dakwah yang mana orang-orang Mekah pada saat itu terkenal dengan istilah jahiliyah. Kepemimpinan Nabi Muhammad adalah perpaduan sempurna antara spiritualisme, kenegarawan, dan keadilan sosial. Bukan hanya dalam ranah agama, beliau juga sukses menyatukan perbedaan suku yang berkonflik, membangun sistem pemerintahan yang inklusif, dan mengelola kesejahteraan. Adapun sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad yaitu sidik, jujur, dan berintegritas. Ada amanah, dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Ada tabligh, komunikatif dan transparan dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir ada fatonah, cerdas dan solutif dalam menghadapi berbagai masalah. Beliau dikenal sangat mencintai umatnya, memiliki kepekaan sosial tinggi. Contohnya dalam kepemimpinan beliau yang luar biasa. Rasulullah dalam mengambil keputusan-keputusan penting tidak pernah mendikte. Ia selalu mengedepankan musyawarah dan egaliter. Contohnya dalam menghadapi ketegangan pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah meminta pendapat para sahabat, akankah umat muslim turun ke medan perang atau bertahan di balik tembok kota Madinah? Para sahabat meminta agar umat muslim turun ke medan pertempuran. Lalu Rasulullah mendengarkan dan mengikuti pendapat para sahabat. Inklusivitas Rasulullah merangkum keberagaman suku dan agama ke dalam satu tatanan musyawarah yang harmonis. Sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah, peperangan dan ketegangan antara kaum Aus dan Khazraj tidak pernah padam. Hadirnya Rasulullah di kota Madinah akhirnya memadamkan api amarah dan permusuhan di antara keduanya. Melayani umat, servant leadership, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Beliau dikenal sangat mencintai umatnya, memiliki kepekaan sosial tinggi. Contohnya dalam kepemimpinan beliau yang luar biasa. Sedikit cerita, tatkala beliau hadir untuk memberi makan orang buta yang suka mencemooh beliau, tapi dengan kelembutan dan ketulusan Rasulullah tetap menyuapi dengan kelembutan dan keikhlasan yang sangat luar biasa. Inilah bentuk kepemimpinan yang sempurna dari Rasulullah SAW. Dari sejarah di atas ada 4 pilar pokok kepemimpinan Rasulullah yang dapat
dapat diimplementasikan di dalam kepemimpinan era modern yang mencakup 4 pilar yang sempurna. Yang pertama ada sidik, yaitu kejujuran. Diterapkan melalui transparansi data, komunikasi otentik, dan komitmen moral yang tinggi. Pemimpin di era modern yang jujur membangun kepercayaan tim dan pemangku kepentingan yang menjadi modal utama di era globalisasi atau di era digital seperti sekarang. Yang kedua ada amanah, yaitu tanggung jawab. Diimplementasikan melalui tata kelola kepemimpinan yang bersih, anti korupsi, dan mendelegasikan wewenang dengan adil. Yang ketiga ada tablik, komunikasi efektif dan terbuka, menjadi dasar dari komunikasi dua arah di era modern. Pemimpin menyebarkan visi dengan jelas, memberikan feedback yang membangun dan membuka ruang dialog agar semua merasa didengar dan diberdayakan. Yang terakhir ada fatona, kecerdasan, solutif, dan visioner, diwujudkan dengan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan disrupt teknologi, serta pengambilan keputusan strategis yang tepat. Pemimpin yang fatona selalu berorientasi pada penyelesaian masalah. Pendekatan strategis lainnya seperti musyawarah, konsensus, atau demokrasi, mengadopsi prinsip syura dalam rapat atau pengambilan keputusan guna menghimpun ide terbaik, minimal risiko, dan memberi keteladanan atau uswah hasanah. Dengan adanya teladan Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mencontoh untuk di masa sekarang ataupun menjadi pemimpin di masa depan. Ketika kita menerapkan akan sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad, insya Allah kita menjadi pemimpin yang diharapkan atau sesuai dengan visi misi yang akan dicapai.